Dipastikan siapapun yang menonton video ini tidak akan lagi bertanya seperti apa bully-bully kuno, bagaimana cara menggunakannya, dan asal muasal bully-bully. Bully-bully yang terkenal secara tuahnya adalah pelet puter giling dan penglarisan atau pengundang tamu. Cara mempergunakannya secara tahapan yang betul. Pertama, kita harus paham tentang nama yoninya. Siapa nama yoninya? Sesudah kita mengetahui, panggil nama yoninya. Karena bully-bully ini bisa menjadi sarana atau media yang membuka aura seseorang sehingga banyak disenangi. Seperti apa bully-bully kuno atau bully-bully yang bertuah? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sampurasun. Salam untuk seluruh para penghobi, para pecinta pusaka dan benda bertuah yang ada di Nusantara. Seperti biasa, back again to my channel. Masih di channelnya Den Mas Pamor, channel yang mengedukasi seputar pusaka, peninggalan benda-benda bertuah yang ada di Nusantara. Di episode kali ini kita akan membahas, mengkupas, sharing edukasi tentang suatu benda yang sangat fenomenal dan tentunya ini banyak diburu dan dicari. Ini yang bernama bully-bully atau kelenting mungil. Sebenarnya saya sedikit dilema dalam mengungkap benda-benda bertuah yang ada di Nusantara. Kenapa? Karena di akhir-akhir ini marak sekali di media sosial yang selalu dikait-kaitkan dengan sebuah pembuktian logika. Namun mesti ingat bahwa ada ranah akal yang masih bisa dipecahkan oleh akal dan ada ranah non-akal. Contoh seperti Nabi Musa yang dengan tongkatnya membelah lautan, atau sejarahnya Kangjeng Nabi Sulaiman yang memindahkan singgasana Ratu Bilqis dalam sekejap mata. Apakah bisa dipecahkan dengan logika? Disinilah sejauh mana ranah akal bisa memecahkan sesuatu. Ada hal lain yang tidak bisa kita logikakan, tidak bisa kita cerna oleh sebuah akal yang berbentuk kekuasaan. Karena Tuhan Sang Holy Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu yang ada di jagat raya ini merupakan bentuk atau ciri dari kekuasaannya. Saya juga sama, menggali sesuatu atau mencari suatu fakta itu dengan logika. Namun ketika sudah ke ranah non-akal, kita serahkan bahwa ini adalah bentuk kekuasaannya. Contoh, saya juga sama mendalami dunia hipnotis. Bahkan ini sertifikat terakhir saya, mesmerism, yang menggali bahwa teori energi itu memang ada, bisa diaplikasikan. Tetapi ingat sekali lagi, ranah kekuasaan Tuhan sampai detik ini belum ada satu manusia pun yang bisa mengupas, menggali dengan akalnya. Karena apa? Allah menciptakan ahlus samawati wa ahlul ardu untuk menunaikan hajat-hajatmu. Bahwa Allah aja dalam penciptaan para malaikat dan makhluk-makhluk lain itu ada tujuannya. Kembali lagi ke topik bahasan, kita akan membahas tentang mustika kelenting mungil atau yang disebut bully-bully. Karena saya pernah mengupload di video sebelumnya, yaitu tentang tali Roma yang dikaitkan dengan bully-bully, sehingga banyak yang message saya, Kang. Pertama pertanyaannya, bully-bully kuno itu cirinya seperti apa? Yang kedua, Kang, gimana cara penyelarasannya? Yang ketiga, banyak juga yang bertanya ya karena masih awam tentang dunia bully-bully ini. Dari A sampai Z itu banyak sekali pertanyaannya. Makanya ikuti videonya dari awal sampai akhir. Dipastikan siapapun yang menonton video ini
tidak akan lagi bertanya seperti apa buli-buli kuno, bagaimana cara menggunakannya, dan asal muasal buli-buli. Oke, langsung kita review. Di sini saya sudah siapkan ada beberapa koleksi saya pribadi, dan ada juga perbandingan buli-buli yang ciptaan atau buatan sekarang. Yang pertama kita buka dulu tentang asal-usul atau riwayat tuah buli-buli. Buli-buli ini sudah terkenal dari zaman kerajaan. Seperti yang kita dengar dari para orang tua atau para leluhur kita. Dulu seorang raja ataupun misalnya satu pembesar itu mempunyai beberapa istri atau selir. Nah, biasanya bagaimana cara mereka dalam persaingan menggait hati sang raja ataupun tokoh yang terkenal pada masa itu sehingga tidak dianaktirikan. Nah, mereka itu cari berbagai media yang salah satunya adalah buli-buli ini. Nah, buli-buli yang terkenal secara tuahnya adalah pelet puter giling dan penglarisan atau pengundang tamu untuk misalnya kita buka suatu usaha atau buka apapun untuk mendatangkan tamu. Bahkan buli-buli ini bisa juga untuk menarik seseorang yang sudah tidak diketahui keberadaannya di mana-mana. Makanya saya bilang tadi tuah dari buli-buli ini adalah untuk putar giling, mendatangkan seseorang yang sudah lama hilang. Mungkin di pembahasan buli-buli ini bisa 2 episode atau part 2 ya. Ini kita bahas dari awal dulu, tadi asal usul ya, secara tuahnya seperti itu. Dan buli-buli ini juga saya belum lama, ada sekitar kurang lebih 1 minggu juga belum, ditelepon teman saya yang ada di suatu daerah. Dan beliau ini fanatik banget dengan buli-buli. Bahkan buli-buli itu disimpan, sekarang tidak dipergunakan lagi. Kenapa? Karena dia tidak kuat terhadap godaannya. Karena buli-buli ini bisa menjadi sarana atau media yang membuka aura seseorang sehingga banyak disenangi banyak orang. Namun tentunya tidak semua buli-buli seperti itu. Seperti apa buli-buli kuno atau buli-buli yang bertuah? Nah, di sini saya akan review. Hal yang pertama yang mesti diperhatikan di setiap edukasi saya, bahwa yang sering saya ketemukan di sini kan ada beberapa macam buli-buli ya, dengan sejarahnya. Ada buli-buli yang konon meyakini bahwa buli-buli itu asli 2 alam, dan ada yang meyakini bahwa buli-buli itu buatan seseorang yang memang mumpuni secara spiritual dari zaman dahulu. Nah, kalau buli-buli yang 2 alam yang seperti kita ketahui mitosnya itu biasanya ada di suatu pohon nangka yang sangat tua itu. Namun kali ini kita akan mengupas ciri-cirinya seperti apa itu. Nah, dari ciri-ciri materialnya, biasanya buli-buli kuno teksturnya ini karena bahan utamanya adalah biasanya batu, bukan dari tanah. Nah, buli-buli ini warna kehijauan seperti batu. Itu jadi bukan buli-buli seperti yang ada di pasaran, dan bentuknya pun memang unik. Tidak, kalau orang bilang tidak umum. Nah, sama halnya seperti ini. Ini buli-buli kuno, ini sepasang. Ini apa adanya, ini udah lama ada di saya. Bentuknya memang seperti ini. Kalau kita perhatikan ya, ini dari tekstur ini warna kehijauan. Karena materialnya ini menggunakan batu alam. Nah, kalau sekarang banyak yang beredar yang dituahkan, yaitu buli-buli baru, kebanyakan itu menggunakan bahan semen atau kapur. Nah, yang selanjutnya ini buli-buli tunggal. Buli-buli tunggal ini bahannya juga sama, ini batu, cuman berwarna putih kecoklatan. Itu. Ini dari sisi bentuk aja jelas sangat beda. Dan biasanya lubang buli-buli asli itu kecil
sangat kecil sekali lubangnya, dan di dalamnya itu tidak ada mustika yang sering diketemukan di pusat belanja online. Itu biasanya ada kayak batu merah atau itu. Kalau buli-buli asli selama ini saya ketemukan tidak ada yang kecil seperti ini yang di dalamnya ada batu. Nah, untuk perbedaannya dengan buli-buli pasaran, ini disebutnya buli-buli pasaran yang dituahkan oleh pakar spiritual. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini lubangnya pun seperti apa ya, ini buatan-buatan baru zaman sekarang. Dari sisi teksturnya pun berbeda, itu yang mesti dipahami. Dan ini tuh terbuat dari kapur. Nah, yang selanjutnya ini yang seperti saya bilang, ini banyak motif-motif seperti ini yang beredar di pasaran, tapi tetap dari sisi material beda. Ini menggunakan bahan batu alam dan secara bentuknya pun ini berbeda dengan yang ada di pasaran. Dan menurut pemegang pertama gitu kan ya, ini adalah buli-buli dua alam. Dan dari sisi bentuk, dari sisi rupa gitu kan ya, ini berbeda dengan yang ada di pasaran. Tentunya dari materialnya pun beda. Kalau buli-buli yang kuno biasanya menggunakan bahan batu alam seperti ini. Ini kan batu alam nih, gitu. Jadi bukan dari semen, bukan juga dari bahan kapur atau tanah. Itu yang sering saya ketemukan. Nah, untuk buli-buli kuno, biasanya riwayat nama Yoni. Nama Yoni itu nama khodam yang ada di buli-buli ini jelas gitu. Itu yang pasti. Dan bagaimana sih Kang cara menggunakan sebuah buli-buli? Tadi seperti yang saya bilang, untuk buli-buli kuno biasanya mempunyai nama Yoni. Nah, ini dipergunakan kalau buli-buli kuno ini kan kita bakar bukur seperti ini. Kita panggil nama Yoni yang ada di sini. Nah, biasanya kalau kita sudah ke koneksi, ini ke saya aja langsung. Getarannya tuh sampai sini. Tuh. Ini tuh luar biasa energinya sampai ke punggung saya. Langsung terkonek ini. Ini ciri-ciri dari buli-buli. Walaupun saya sambil mengedukasi, tapi tetap energi ini ketika sir saya gitu kan ya hidup, maka langsung akan terkonek dan energinya tuh langsung masuk ke tangan. Nah, ini cara mempergunakannya. Cara mempergunakannya secara tahapan yang betul. Pertama, kita harus paham tentang nama Yoninya. Siapa nama Yoninya? Sesudah kita mengetahui, panggil nama Yoninya. Nah, di sini tujuan kita apa? Misal saya umpamakan, saya punya ini sebetulnya kartu nama ya. Ini kartu nama. Nah, kartu nama kita taruh buli-buli di sini. Kita panggil nama Yoninya. Di sini kita harus menghidupkan aji rasa. Rasa kita harus hidup, terkonek dengan khodam yang ada di buli-buli ini. Itu. Nah, setelah terkonek, biasanya energi dari buli-buli ini akan langsung hidup, yang menandakan bahwa ini siap untuk menjalankan perintah. Itu ya. Tentunya lebih jauhnya memang saya sekali lagi untuk menerangkan dari sisi cara penggunaan memang sedikit dilema, karena sekarang lagi maraknya segala sesuatu harus pakai akal. Sementara ada ranah akal, ada ranah non akal. Nah, bagi siapa yang ingin lebih jauh mengetahui tentang buli-buli, di sini ada nomor kontak telepon saya. Silakan telepon saya, kita berbagi, kita sharing sehingga bisa menjadi edukasi, wawasan siapapun yang mau mencari buli-buli kuno, buli-buli yang memang dari asal usul riwayat dan nama Yoninya harus jelas. Hal yang harus kita pahami, jangan tersugesti oleh suatu dongeng sebelum kita memahami secara ilmiah tentang apa yang kita mau cari. Walaupun pada faktanya nantinya ada sesuatu yang tidak bisa dipecahkan oleh
pemikiran atau akal kita. Part 2, saya akan menjelaskan bagaimana cara penyelarasan buli-buli dengan si pemilik. Tentunya ikuti video saya yang baru mampir, subscribe untuk mendapatkan notifikasi di setiap video saya. Langkah kedua, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelaraskan kelenting mungil atau buli-buli dengan si pemiliknya sehingga bisa menghasilkan energi yang luar biasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.